Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang if. Pengertian rumus if bertingkat. Struktur pengkondisian yang melibatkan beberapa tingkat percabangan, artinya terdapat beberapa blok kode yang hanya dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Dan setiap blok ini dapat memiliki kondisi sendiri. Dengan kata lain, if bertingkat memberikan kemampuan untuk mengevaluasi berbagai kondisi secara berurutan dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau bisa disebut dengan true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau disebut false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Jenis-jenis rumus if. Yang pertama ada rumus if tunggal. Rumus if tunggal berarti melibatkan hanya satu tingkat rumus if. Rumus if tunggal ini merupakan jenis rumus if yang cukup simpel dan mudah digunakan dikarenakan hanya menggunakan satu kali evaluasi atau uji logika. Contoh penggunaan rumus if tunggal adalah if ruang tutup B2 lebih kecil 70, titik koma, tanda kutip lanjut, tanda kutip berhenti, kurung tutup. Dan yang kedua ada rumus if berganda. Rumus if yang seperti ini biasa disebut dengan rumus if berganda, rumus if bercabang, atau bisa juga disebut dengan nested if function. Penerapan rumus if berganda ini dapat digunakan sampai dengan maksimal 60 cabang saja. Yang ketiga, ada rumus if bertingkat. Sama dengan prinsip dalam rumus if berganda, namun pada rumus if bertingkat ini kita dapat menempatkan rumus-rumus lainnya di dalam setiap tingkat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lookup. Gunakan lookup salah satu fungsi pencarian dan referensi saat Anda harus mencari di dalam satu baris atau satu kolom dalam menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Gunakan fungsi lookup untuk mencari satu baris atau satu kolom. Dalam contoh di atas, kami sedang mencari harga di kolom D. Terus ada lookup value, lookup vector, dan resolve vector. Lookup value diperlukan nilai yang dicari lookup. Dalam vektor pertama, lookup value bisa berupa angka, teks, nilai logika, atau nama atau referensi yang merujuk ke sebuah nilai. Lookup vektor diperlukan sebuah rentang yang hanya berisi satu baris atau satu kolom. Nilai-nilai di dalam lookup vektor dapat berupa teks, angka, atau nilai logika. Selanjutnya ada resolve vektor, opsional, sebuah rentang yang hanya berisi satu baris atau satu kolom. Argumen resolve vektor harus berukuran sama dengan lookup vektor, harus memiliki ukuran yang sama. Terus ada lookup value dan array. Lookup value diperlukan nilai yang dicari lookup dalam sebuah array. Argumen lookup value bisa berupa angka, teks, nilai logika, atau nama atau referensi yang merujuk ke sebuah nilai. Jika lookup tidak dapat menemukan lookup value, fungsi itu menggunakan nilai terbesar dalam array yang lebih kecil dari atau sama dengan lookup value. Jika nilai lookup value lebih kecil daripada nilai paling kecil dalam baris atau kolom pertama, tergantung dari dimensi array, maka lookup mengembalikan nilai kesalahan. Formulir array. Formulir array lookup mencari nilai tertentu di baris atau kolom pertama, tarik dan mengembalikan nilai dari posisi yang sama di baris atau kolom terakhir dari array tersebut. Gunakan formulir lookup ini ketika nilai yang ingin Anda cocokkan berada di baris atau kolom pertama array. Nilai-nilai dalam array harus disusun dalam urutan naik, seperti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan sebagainya. Dan ada juga A sampai Z, false, true. Kalau tidak, maka lookup mungkin tidak mengembalikan nilai yang benar. Teks huruf besar dan huruf kecil sama saja. Terus ada bentuk vektor. Formulir vektor lookup mencari sebuah nilai dalam rentang satu baris atau satu kolom yang disebut vektor, dan mengembalikan nilai dari posisi yang sama dalam rentang satu baris atau satu kolom kedua. Nilai-nilai dalam lookup vektor harus ditempatkan dalam urutan naik,
seperti -2, -1, 0, 1, 2, dan sebagainya. Dan juga A sampai Z false true jika tidak, lookup mungkin tidak mengembalikan nilai yang tepat. Ada dua cara menggunakan lookup. Yang di sebelah kiri menggunakan formulir vektor dan yang sebelah kanan menggunakan formulir array. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hal lookup. Mencari nilai di baris teratas tabel atau baris, lalu mengembalikan nilai di dalam kolom yang sama dari baris yang Anda tentukan dalam tabel atau AR. Gunakan hal lookup jika nilai perbandingan terletak di sebuah baris di bagian atas tabel data dan Anda ingin mencari beberapa baris tertentu di bawahnya. Gunakan VLOOKUP jika nilai perbandingan terletak di kolom sebelah kiri data yang ingin dicari. Huruf H pada lookup merupakan tingkat dari horizontal. Lookup value diperlukan nilai yang dicari di baris pertama tabel. Lookup value bisa berupa nilai, referensi, atau string text. Tabel R diperlukan tabel informasi tempat data dicari. Gunakan referensi ke sebuah santak atau nama terminal. Row index mun diperlukan nomor baris dalam teks R, tempat nilai yang cocok dikembalikan. Row index mun 1 mengembalikan nilai baris pertama dalam tabel R. Row index mun 2 mengembalikan nilai baris kedua dalam tabel R, dan seterusnya. Lookup opsional nilai logis yang menentukan apakah Anda ingin hal lookup mencari kecocokan persis atau kecocokan yang mendekati. Jika true atau dihilangkan, dikembalikan ke sebuah kecocokan yang didekati. Dengan kata lain, jika kecocokan persis ditemukan, dihasilkan nilai terbesar berikutnya yang kurang dari lookup. Contoh hal lookup: salin contoh data dalam teks berikut ini dan tempel ke dalam sel A. Kembali kerja Excel yang baru agar rumus menunjukkan hasil tulisan data. Tekan V2 lalu tekan Enter jika perlu. Anda bisa menyesuaikan lebar kolom untuk melihat semua data. Selanjutnya saya akan menjelaskan VLOOKUP. Gunakan VLOOKUP saat Anda perlu menemukan berbagai hal dalam tabel atau rentang menurut baris. Misalnya, cari harga komponen otomotif berdasarkan nomor komponen, atau temukan nama karyawan berdasarkan ID karyawan mereka. Fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung apa yang ingin Anda cari, di mana Anda ingin mencarinya, nomor kolom tantangan yang berisi nilai yang akan dikembangkan, mengembalikan hasil yang mendekati atau persis, ditunjukkan sebagai 1 true atau 0 false. Contoh VLOOKUP. Jadi ini ada contoh VLOOKUP-nya, ada rumusnya juga. Rumusnya tuh sama dengan VLOOKUP dalam buka kurung D3, D2, titik 2, E7, 2, fail. Lookup mencari di kolom pertama, kolom B dalam tabel yang mengembalikan dari kolom kedua, kolom 0 dan mengembalikan yang sama persis. Terima kasih. Kita harus buat tabel seperti ini, lalu kita masukkan rumusnya seperti ini dengan VLOOKUP tutup A2 titik koma ini A ini lagi
9 0,2 ini C, ini lagi langsung 11 titik koma 2 titik koma 0 kurung tutup sama dengan 900. Kita pencet ini yang ke bawah, dari bawah sudah. Terus yang jabatan kita masukkan rumus seperti ini, sama dengan VLOOKUP buka A2 titik koma simbol ini A, kemudian lagi langsung 9 2 ini C, ini 11 titik koma 3 titik koma 0 kurung tutup, enter. Lalu kita tarik sampai bawah, sudah. Lalu kita yang makan kita menggunakan rumus seperti ini, sama dengan lookup kurung buka A2 titik koma simbol ini lagi E 8 titik 2 ini langsung H, ini 11 titik koma 2 titik koma 0, kita terus tutup, enter lagi. Jadi kita seperti biasanya. Setelah itu transport, kita menggunakan rumus yang sama dengan lookup kurung buka A2 titik koma ini langsung E, ini lagi 8 titik 2 ini H lagi 11 titik koma 3 titik koma 0 kurung tutup, enter. Nah, ini kita pajak menggunakan rumus aku masing-masing, sama dengan jangan lupa lookup kurung buka A2 titik koma ini E 8 titik 2 lagi H ini lagi 11 titik koma 4 titik koma 0 kurung tutup, enter. Dan yang total kan yang biasa saja seperti sama dengan C D2 tambah D2 min G2, enter. Nah, kita urutkan seperti biasa. Mengerjakan yang sheet kedua, kita mencari jabatan, gaji pokok, transport, pajak, total, dan perempatan. Yang kita cari pertama adalah jabatan, menggunakan rumus seperti ini, sama dengan if kurung buka left kurung buka lagi A2 titik koma 1 kurung tutup sama dengan M koma supervisor kutip titik 2 if kurung buka left buka lagi A2 titik koma 1 kurung tutup sama dengan N
di koma, stop, di koma, itu kurung tutup 2 kali. Bentar. Setelah ini kita seperti biasa tarik ke bawah dan jadi seperti ini. Setelah itu kita mencari gaji pokok. Misalnya seperti ini, sama dengan if kurung buka left kurung buka A2 titik koma 1 sama dengan kutip M di koma kutip lagi 1500 kutip lagi di koma if kurung buka left A2 koma 1 kurung tutup sama dengan kutip N di koma kutip 1400 kutip koma lagi tidak ditemukan kutip lagi kurung kali enter. Setelah ini seperti biasa kita tarik lagi, sudah. Setelah itu kita cari yang transport sama dengan if right apalagi A2 koma 1 tutup sama dengan tip 1 titik koma tip 450 lagi di koma lagi if yang awal lagi A2 koma 1 tutup sama dengan tip 2 di koma tip lagi 375 kutip lagi ini kutip lagi tidak ditempatkan. Sudah, dikutip lagi kurung tutup 2 kali enter. Seperti seperti ini biasa kita tarik ke bawah lagi. Ini kita mencari pajak merumus seperti ini dengan if B2 sama dengan ini kutip supervisor lagi di koma C2 tanda bintang 0,006 titik koma C2 bintang lagi 0,05 kurung tutup enter. Ini seperti ini yes 9. Lalu kita seperti biasa langsung tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita mencari total
total sama seperti yang sheet pertama tadi. Kita sama dengan C2 tambah J2 kurang E2. Enter. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah, muncul hasilnya. Lalu kita cari penempatan. Menggunakan rumus sama dengan if and right lagi A2 titik koma 1 sama dengan kutip 1 titik 2 pusat kutip 2 utama, tutup, enter. Nah, ini kita tarik lagi.
kita pilih yang B-nya saja. Caranya gini, kita blok jurusan sampai ke bawah, lalu kita pergi ke sort, filter, lalu filter, itu akan muncul tanda seperti ini. Kita tekan, kita tidak checklistkan yang cut, oke, dan jadilah seperti ini. Kita akan mencari nilai yang kurang dari 80 dengan menggunakan fungsi filter. Pertama, kita blok lagi dari kolom nilai, lalu kita ke sort and filter, kalau kita klik ini, sini kita unchecklist yang 80 dan 85 karena kurang dari 80. Lalu kita OK dan muncul seperti ini. Akan rumus subtotal. Teman-teman, kita di sini dulu. Di sini kita pergi ke sini, terus menggunakan rumus seperti ini, sama dengan sub total itu 21 kedua dik 2 N6 enter, dan rata-rata nilainya adalah 80,8. Tampilkan nomor dan nama mahasiswa dengan menggunakan fungsi free spanner. Pertama kita blok nomor dari nama mahasiswa, lalu kita pergi ke view, lalu ke free spanners dan gunakan free stop row, atau juga bisa dengan free spanners. Kita coba yang free spanners terlebih dahulu. Dan terdapat garis di tengah seperti plus ini juga, dan bisa juga kita menggunakan yang top row. Kita unpaste dulu yang ini. Sekarang kita coba yang top row. Dan akan jadi seperti ini. Jadi tampilan yang atas ini tidak dapat tergeser ke bawah. Contohnya seperti ini. Berikutnya, tambahkan row snippet at top untuk menambahkan baris pertama. Pertama kita buka page layout, lalu kita buka print cells. Nah, rows to repeat at top. Lalu kita pencet yang di sini, lalu kita blok yang di baris pertama ini. Udah, lalu kita OK. Udah. Begitu saja untuk menambahkan row snippet at top. Pertama kita blok dulu jurusan di sini, craft sampai new, lalu kita ke data validation, lalu kita klik list. Jadi kita perlu cut 2 mif. Oke. Jadi kita coba di sini mengetiknya asal seperti SBH. Tidak akan bisa. Kita terus cancel dan kembali lagi seperti semula yaitu ini. Dan kita coba lagi di cut. Kita tulis BH. Enter. Tidak akan bisa juga. Kita menulis cancel saja dan akan kembali menjadi cut. Itu tandanya sudah tervalidasi. Membuat validasi data untuk memasukkan nilai hanya dari 0 sampai 100. Kita buka data validation, dan kita di sini ketik whole number. Kita minimalnya 0, di maksimalnya kita 100. Oke. Coba di sini
tidak akan bisa, cancel lagi, akan kembali seperti semula. Itu tandanya sudah tervalidasi nilainya. Selanjutnya saya akan melakukan nama mahasiswa dan mata kuliah yang diambil dengan menggunakan pivot table. Pertama kita blok semua, lalu kita pindah ke insert, pivot table, from table to range. Oke. Nama mahasiswa kita pindahkan ke rows, matkul pindahkan ke columns, dan matkul lagi pindahkan ke value. Dan jadi seperti ini. Lalu yang rows label kita ganti dengan nama mahasiswa. Nama kita rapikan sedikit. Kalau tidak tertumpuk. Setelah itu kita buat tabel atau border, dimana out border. Nah, sudah seperti ini cara membuat pivot table nama dan matkulnya. Tampilkan nama mahasiswa dan rata-rata nilai dengan menggunakan pivot table. Pertama-tama kita mencari rata-rata nilai terlebih dahulu menggunakan rumus average, kan seperti ini. Dengan average buka E2 koma E3 koma E4 koma E5 koma tutup. Bentar. Dan nilai rata-rata ini begini. Lalu kita pergi ke pivot table, kita blok semua. Kita blok semua. Kita pergi ke pivot table, from table range. Oke. Kita nama mahasiswa, nilai, dan sudah. Ini nilai rata-rata dan juga nama mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan membuat coding makro hanya dengan mengetik ctrl+m, tulisan berwarna biru dan miring. Contohnya kita seperti ini. Kita record dulu makro 2, kita tuliskan di sini tulisan berwarna biru, miring dan miring. Oke. Sudah terrecord. Lalu kita di sini blok. Kita pergi ke home. Kita ubah ininya dengan warna biru yang diperintahkan dan juga miring. Setelah ini kita kembali lagi ke developer, lalu kita stop recording. Nah, setelah stop recording kita blok lagi ini, kita buat lagi berwarna hitam agar kita bisa nanti mengetahui apa ini berhasil atau tidaknya. Lalu kita pergi ke makro, kan sudah terdapat makro 2 yang tadi kita rekam. Lalu kita pilih action, lalu kita ketik M. Oke, setelah itu kita run. Nah, otomatis tabel yang ini akan terganti secara otomatis setelah kita mencet ctrl+m. Sekian dari saya.